Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami di mata kuliah Pendidikan Desain dan Kreativitas. Anggota kelompok kami yaitu saya, Karos Immanuel Tanganwatun, dengan NPM 2007-10765. Dan saya Johan Yustianto Wahyu dengan NPM 200710713. Dan saya Muhammad Michael Nopsada Pasya dengan NPM 2007-10716. Di kelompok kami ini, kami akan membahas Museum Ulen Sentalu dan ada subbab-subbabnya yang terdiri dari 3, yaitu subbab pertama, sejarah museum, yang diisikan dengan berdirinya Museum Ulen Sentalu. Dan subbab kedua, ada permasalahan yang berisikan sebab akibat yang dihadapi selama masa pandemi yang terjadi di Museum Ulen Sentalu ini. Dan subbab yang ketiga, yaitu solusi. Di dalam solusi ini kami memaparkan di proyek ini berupa virtual tour museum. Sejarah museum. Museum Ulen Sentalu ini merupakan museum koleksi pribadi keluarga pembatik di kota Yogyakarta yang memang masih keturunan dari bangsawan. Keluarga tersebut memang suka sekali mengoleksi peninggalan-peninggalan atau warisan budaya Jawa karena mereka sangat mencintai sejarah Indonesia, terutama Jawa. Di mana museum ini banyak mengisahkan tentang peradaban kerajaan Mataram yang terpecah di kala itu menjadi 4 keraton di Solo dan Yogyakarta. Di antara lain yaitu Kasunanan, Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Praja Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman. Untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Museum Ulen Sentalu itu ada beberapa. Next. Permasalahan yang dihadapi di Museum Ulen Sentalu disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berakibat pada menurunnya jumlah pengunjung. Jadi pengunjung itu banyak yang takut untuk ke museum, untuk keluar rumah gitu. Akhirnya pengunjungnya di rumah aja dan tidak berani untuk keluar rumah. Selanjutnya adalah pembatasan jumlah pengunjung. Dari pihak Museum Ulen Sentalu sendiri membuat sebuah peraturan atau kebijakan, yaitu yang boleh untuk berkunjung adalah umur 12 tahun sampai 65 tahun ke atas, 65 tahun ke bawah. Serta ibu hamil belum diperkenankan untuk mengunjungi Museum Ulen Sentalu. Dan pembatasan untuk jumlah pengunjung tiap kelompoknya itu adalah 12 orang. Selanjutnya adalah solusi. Solusi yang kita tawarkan di proyek ini berupa virtual tour museum. Untuk virtual tour-nya sendiri akan dibagi menjadi 2, yaitu virtual tour dengan tour guide dan virtual
virtual tour 360 derajat. Virtual tour dengan tour guide. Virtual tour ini para tour guide-nya akan berkeliling di sepanjang museum dan menjelaskan tentang koleksi-koleksi apa yang ada di museum dengan cara live streaming dengan video conference. Jadi nanti itu tour guide-nya akan menjelaskan setiap lokasi atau koleksi yang ada di Museum Ulen Sentalu itu. Untuk contohnya itu bisa diputarkan. Untuk contohnya akan seperti ini. Jadi tour guide-nya akan berkeliling menjelaskan tentang apa saja yang ada di museum tersebut. Dan nanti para pengunjung atau yang mengikuti virtual tour ini bisa memberi pertanyaan atau langsung bertanya kepada tour guide-nya dan dijawab langsung. Sehingga ada kesinambungan. Tidak hanya melihat tapi bisa berdiskusi gitu. Dan untuk virtual tour 360 derajat akan dijelaskan oleh Saudara Sada. Ya, selanjutnya untuk virtual tour 360 derajat ini merupakan referensi dari yang sebelumnya, yaitu mengenai tour dengan tour guides. Jadi di sini pengunjung apabila tidak bisa mengikuti streamingnya, jadi pengunjung bisa melakukannya sendiri dengan virtual tour 360 derajat ini. Nah, selanjutnya untuk virtual tour ini juga akan ditambahkan beberapa fitur mengenai jadi nanti apabila sudah berada di dalam museum tour itu nanti ada beberapa peninggalan. Nah, di peninggalan itu atau koleksi-koleksi yang ada di museum nanti akan ditampilkan semacam informasi apa sih yang sebenarnya barang itu, sejarah tentang barang itu akan ada informasinya. Jadi informasi itu akan berupa teks dan audio dari tour guide-nya sendiri. Nah, untuk gambarannya sendiri, kami mengambil contoh dari Bank Indonesia, Museum Bank Indonesia. Nah, seperti ini. Jadi, pengunjung dapat berinteraksi melalui virtual ini untuk melihat kondisi keadaan museum. Seperti ini. Dan pengunjung dapat berinteraksi mengikuti anak panah yang telah disediakan. Nah, selanjutnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu adalah jadi di dalam virtual 3D ini nanti akan diberikan informasi. Jadi semisal di ruangan ini terdapat peninggalan semacam gamelan atau apapun itu. Nah, ketika pengunjung mengeklik gambar gamelan tersebut, maka nanti akan tertera informasi mengenai sejarah singkat mengenai gamelan tersebut. Seperti itu.
Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada perkataan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.